Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Pada siang yang berbahagia ini dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, para ibu, saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Tidaklah setiap orang yang hidup di dunia ini pasti dia akan mengalami kematian. Ketika dia mati, dipisah ruh dari jasadnya. Ruhnya berada di alam barzah, jasadnya berkalang tanah. Ketika berpisah keduanya ini disebut dengan kematian. Inilah kematian yang kedua. Setelah ketiadaan kita di bumi ini, sebelum kita lahir di alam dunia ini, kita pun pernah mengalami kematian. Itulah kematian yang pertama. Setelah itu baru kehidupan. Kehidupan yang pertama, yakni kehidupan dunia. Sekarang kita berada dalam dimensi ruang yang bernama bumi. Dan kita berada di dalam dimensi waktu yang bernama dunia. Dunia adalah dimensi waktu. Bumi adalah dimensi ruang. Ada kalanya orang belum memasuki alam barzah, maka dia mungkin dipindah ruangnya. Dia tidak berada di bumi, mungkin dia berada di langit, tapi dia belum mati. Itulah ruang. Selain dari bumi ada langit, bahkan ada Sidratul Muntaha, bahkan ada ruang yang bernama Jannah, yaitu surga. Ada kalanya manusia saat dia belum mati dipindah, yaitu ke ruang langit. Tapi dimensinya masih dunia, karena dia belum mati. Siapa contohnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Beliau belum mati. Masih pada fase alam dunia. Tapi ruangnya dipindah dari bumi menuju ke langit. Dalam hadis yang panjang tentang Isra dan Mi'raj, buka Muslim 134. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? Jibril membawakan kepadaku seekor buraq, yaitu sejenis hewan berwarna putih, lebih panjang dari keledai dan lebih pendek daripada bagol. Ia dapat melompat sejauh mata memandang. Hewan itu lalu kutunggangi sampai ke Baitul Maqdis. Sampai di sana, hewan itu kutambatkan di tambatan yang biasa digunakan para nabi. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan sholat di situ 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid di Masjidil Aqsa. Terus Setelah aku keluar, Jibril datang membawa 2 buah bejana. Yang satu berisi khamr dan yang satu lagi berisi susu. Nabi memilih susu. Aku memilih susu. Kata Jibril, Anda memilih yang benar. Kemudian kami dibawa ke langit. Lalu Jibril minta supaya dibukakan pintu. Jibril ditanya, Anda siapa? Saud Jibril, aku Jibril. Tanyanya, siapa yang bersama Anda? Jawabnya, Muhammad. Tanyanya, sudah diutuskah dia ketika itu menjadi Rasul? Jawabnya, iya, benar. Dia sudah diutus. Setelah itu barulah pintu dibukakan untuk kami. Sekonyong-konyong aku berjumpa dengan Adam. Di langit pertama, setelah dibuka pintu langit, tiba-tiba Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Ini di langit keberapa? Di langit pertama. Nabi ketika Isra Mi'raj belum mati, masih dalam kondisi hidup. Berarti dimensinya masih dimensi alam dunia. Cuman ruangnya berubah. Ruangnya dipindah oleh Allah ke langit. Dia naik ke atas langit. Langit pertama. Langit kedua. Beliau mengucapkan selamat datang kepadaku serta mendoakanku semoga memperoleh kebaikan. Kemudian kami naik ke langit kedua. Jibril alaihissalam meminta dibukakan pula pintu. Lalu dia ditanya, siapakah Anda? Jibril menjawab, aku Jibril. Tanyanya, siapa bersama Anda? Jawabnya, Muhammad. Tanyanya, apakah dia sudah diutus? Jawabnya, iya, dia sudah diutus. Setelah itu barulah pintu dibukakan untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan 2 orang anak dan paman, yaitu Isa anak Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihissalam. Iya. Nabi di langit kedua bertemu dengan 2 nabi. Pertama Nabi Isa. Nabi Isa belum mati. Berarti ruh dan jasadnya masih ada, masih menyatu. Dia berada di posisi langit kedua. Satu lagi Nabi bernama Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya sudah mati. Berarti Rasul bertemu dengan ruhnya. Ruh Nabi Yahya bin Zakaria. Di mana? Di langit kedua. Naik lagi ke langit berikutnya. Keduanya mengucapkan selamat datang kepadaku serta mendoakan semoga aku memperoleh kebaikan. Kemudian aku dibawa lagi naik ke langit ketiga. Jibril minta dibukakan pula pintu. Dia ditanya, siapakah Anda? Jawabnya, aku Jibril. Tanyanya, siapa bersama Anda? Jawabnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyanya, apakah dia sudah diutus? Jawabnya, iya, dia sudah diutus. Lalu pintu dibukakan bagi kami. Sekonyong-konyong aku bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam. Kira-kira bertemu dengan ruhnya atau jasadnya? Ruhnya. Jasadnya di mana? Di bumi. Nabi Yusuf dikubur di bumi. Kemudian meninggal di mana Nabi Yusuf itu? Meninggal di Bumi. Di Mesir. Ya di bumi memang. Masa meninggal di langit? Ada yang bilang. Ya, lanjut. Yang ketampanannya seperdua dari seluruh ketampanan yang ada. Dia mengucapkan selamat datang kepada aku dan mendoakan semoga aku memperoleh kebaikan. Sesudah itu kami dibawa naik ke langit keempat. Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pula. Dia ditanya, siapakah Anda? Jawabnya, aku Jibril. Tanyanya, siapa yang bersama Anda? Jawabnya, Muhammad SAW. Tanyanya, apakah dia sudah diutus? Jawabnya, iya, dia sudah diutus. Setelah itu barulah pintu dibukakan untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Idris alaihissalam. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris.
Kemudian dia mengucapkan selamat datang kepadaku serta mendoakan semoga aku memperoleh kebaikan. Allah berfirman di Quran surat Al-Maryam ayat 57 yang artinya kami naikkan dia, yaitu Idris, ke tempat yang tinggi. Kemudian kami naik ke langit kelima. Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Dia tanya, siapakah Anda? Aku Jibril. Tanyanya, siapa bersama Anda? Jawabnya Muhammad SAW. Tanyanya, apakah dia sudah diutus? Jawabnya, iya, dia sudah diutus. Setelah itu pintu dibukakan untuk kami. Sekonyong-konyong aku bertemu dengan Harun alaihissalam. Nabiullah Harun di langit kelima, saudara dari Nabi Musa. Naik lagi satu tingkat. Dia mengucapkan selamat datang kepadaku dan mendoakan semoga aku mendapatkan kebaikan. Kemudian kami naik ke langit ke-6. Lalu Jibril minta dibuka pintu dan dia ditanya, siapakah Anda? Jawabnya, aku Jibril. Tanyanya, siapa bersama Anda? Jawabnya, Muhammad. Tanyanya, apakah dia sudah diutus? Jawabnya, iya, dia sudah diutus. Sesudah itu barulah pintu dibukakan untuk kami. Sekonyong-konyong aku bertemu dengan Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa berada satu tingkat di atas Nabi Harun, yaitu di langit ke-6. Naik satu tingkat lagi. Dia mengucapkan selamat datang kepadaku dan mendoakan semoga aku mendapat kebaikan. Kemudian kami naik ke langit ke-7. Jibril minta dibukakan pula pintunya. Dia ditanya, siapakah Anda? Jawabnya, aku Jibril. Tanyanya, siapa bersama Anda? Jawabnya, Muhammad SAW. Tanyanya, apakah dia sudah diutus? Jawabnya, iya, dia sudah diutus. Sesudah itu, lalu pintu dibuka untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Ternyata Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, berada di langit ke-7. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Saat itu sedang bersandar ke dinding apa? Beliau sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Ke Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur? Kiblatnya para malaikat di langit ke-7. Kalau ditarik garis lurus, itu lurus Ka'bah. Ka'bah di bumi, ditarik garis lurus ke atas sampai langit ke-7. Di sana ada Baitul Ma'mur. Ya. Kalau di bumi Baitullah, kalau di langit ke-7 Baitul Ma'mur. Kalau di bumi kiblatnya manusia, kalau di langit ke-7 kiblatnya para malaikat. Di mana setiap hari apa yang terjadi? Di mana 70.000 malaikat setiap hari masuk ke dalamnya dan mereka tidak pernah kembali lagi dari situ. Iya, setiap hari, mulai dari sejak hari pertama dicipta, maka 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak akan pernah kembali. Itu menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Setiap hari 70.000 yang masuk, dan kalau sudah masuk tidak akan pernah kembali. Dan ini menunjukkan betapa luasnya langit ke-7. Di sana ada Baitul Ma'mur. Naik lebih tinggi lagi. Kemudian Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, itulah batas akhir bagi mereka yang berada di bawah. Mereka yang hidup di bumi naik ke langit, batas maksimal Sidratul Muntaha. Selebihnya nggak boleh, forbidden, dilarang. Batas akhirnya adalah Sidratul Muntaha, dan itu sekaligus batas akhir yang berada di langit. Yang berada jauh di atasnya tidak boleh turun ke bawah, melainkan batas akhir paling bawah Sidratul Muntaha. Nah, di tempat berbatasan inilah yang bernama Sidratul Muntaha, Nabi menerima perintah salat fardu 5 waktu. Ada apa di Sidratul Muntaha? Lanjut. Mendapat sebatang pohon yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya sebesar kendi. Setiap kali ia tertutup dengan kehendak Allah, ia berubah sehingga tidak satupun makhluk Allah yang sanggup mengungkapkan keindahannya. Iya, tempat yang indah. Itulah Sidratul Muntaha. Nabi tidak sanggup membayangkan akan keindahannya. Selalu berubah-ubah warnanya. Maka di atasnya
ada tempat yang lebih indah, yaitu surga. Di atas surga ada arsy. Inilah dimensi ruang yang manusia bisa masuk ke ruang-ruang itu, baik dalam keadaan masih belum mati, berkumpul antara ruh dan jasad, ataukah sudah mati atau sudah meninggal, yaitu ruhnya saja yang berada di sana, ditempatkan oleh Allah di langit pertama, langit kedua, dan seterusnya, bahkan di Sidratul Muntaha, bahkan di surga. Tapi jasad-jasad mereka bisa berada di bumi. Oleh karena itu para ibu harus bisa membedakan mana bumi, mana dunia. Bumi itu dimensi apa? Ruang apa waktu? Dimensi ruang. Karena di atasnya ada langit, di atasnya ada Sidratul Muntaha, di atasnya ada apa? Ada surga. Beda dengan dunia. Dunia dimensi apa? Dunia. Waktu dunia. Halo. Bumi dimensi apa? Ruang. Dunia dimensi apa? Waktu. Karena padanan daripada dunia itu adalah akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, dunia akhirat, dua-duanya dimensi waktu. Waktu dunia dan waktu akhirat. Yang benar bola bumi atau bola dunia? Halo. Waktu itu bisa dipegang atau tidak? Abstrak atau konkret? Abstrak. Kalau bumi kan ruang. Ya kita tempati ini bumi. Maka dimensi waktu antara dunia dan akhirat, di tengah-tengahnya inilah ada dimensi waktu yang disebut dengan barzakh. Barzakh yaitu dinding batas antara dunia dan akhirat. Itu disekat oleh yang namanya barzakh. Itulah yang disebut dengan alam kubur. Maka alam kubur adalah dimensi waktu. Alam kubur, alam barzakh sama. Alam barzakh bisa disebut dengan alam kubur bisa disebut dengan alam barzakh. Yang arti dari barzakh itu adalah dinding. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, surah 23, pada ayat yang ke-100. Kata Allah Jalla wa Ala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah? Ayat 103. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Iya. Dan di hadapan mereka ada dinding hingga sampai mereka dibangkitkan. Oleh karena itu, para ibu, saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ketika orang mati, dia masuk ke alam kubur. Itulah alam barzakh, yaitu dimensi waktu antara waktu dunia dan waktu akhirat. Beda dengan kuburan. Kalau kuburan itu dimensi ruang. Contoh di sini, mana kuburan? Namanya? Gak ada namanya. Biasanya dikasih nama desa. Kuburan Puri Safira. Emang Puri Safira punya kuburan sendiri? Punya? Bagus. Perumahan punya kuburan. Jarang-jarang.
Jarang-jarang perumahan punya kuburan sendiri. Anak durai ini biasanya. Ya. Itu mestinya developer begitu, menyiapkan rumah dunia di dunia dan rumah untuk untuk jasadnya. Jadi beda kuburan dengan alam kubur. Kalau kuburan itu di Surabaya banyak, ada tembok, ada gadukan, ada ngagel, ada girian, ada kepote, ada baratu, ya. Itu kuburan. Beda dengan alam kubur. Alam kubur itu dimensi waktu, alam barzakh antara dunia dan akhirat. Nah, kalau kita mati, ruh kita berada di alam kubur, jasadnya di kuburan. Kalau di kuburan jelas tempatnya di mana, tapi kalau alam kubur kita tidak tahu di mana dimensinya. Tapi ruh ketika memasuki alam kubur, ibarat dia diblok, di kotak, nggak bisa kemana-mana. Karena alam kubur itu dinding batas, mereka dibatasi, tidak bisa kemana-mana. Cuman blok atau kotak box ini bisa ditempatkan di mana-mana. Bisa ditempatkan di langit seperti ruhnya para nabi. Bisa ditempatkan di Sidratul Muntaha. Ruhnya siapa? Ruh orang-orang mukmin, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Buka Muslim 2448. Judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Iya. Sang pencabut nyawa malakul maut mencabut nyawa manusia. Maka dua orang malaikat siap menyambut kedatangan ruh itu. Karena dialah yang bertugas untuk membawa ruh itu ke langit. Kemudian kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaihi. Semoga Allah menimpakan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu roh itu dibawa ke hadapan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, apa firman Allah kepada dua malaikat yang membawa ruh ini? Bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Bawa dia ke Sidratul Muntaha, biarkan dia hingga hari kiamat. Ruh itu diperintah oleh Allah untuk ditempatkan di Sidratul Muntaha. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kira-kira kalau sudah di tempat itu, pengen balik lang menganti, nopo? Halo? Pengen balik ke menganti enggak? Ngapain? Tadi sudah diterangkan bagaimana Sidratul Muntaha ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Tempat yang indah atau tidak? Indah. Kalau ruh sudah berada di sana, pengen balik ke dunia enggak? Enggak pengen. Dan seandainya pingin, mereka tidak diperkenankan. Ini contoh ruh yang ditempatkan di Sidratul Muntaha. Langit pertama ada ruhnya Nabi Adam. Langit kedua ada ruhnya Nabi Yahya bin Zakaria. Langit ketiga ada ruhnya Nabi Yusuf. Langit keempat ada ruhnya Nabi Idris. Langit kelima ada ruhnya Nabi Harun. Langit keenam ada ruhnya Nabi Musa. Langit ketujuh ada ruhnya Nabi Ibrahim. Naik lagi Sidratul Muntaha ada ruhnya orang-orang mukmin, tidak disebutkan secara spesifik namanya.
Di atas Sidratul Muntaha, apa tadi saya sebutkan, ada ruang yang bernama apa? Jannah. Apa itu? Surga. Ada nggak ruh yang ditempatkan di situ? Ada nggak? Ruh yang ditempatkan di surga? Ada. Buka. Halo? Ada. Ruhnya siapa? Ngacung. Yang bisa jawab. Ruhnya siapa? Apa? Sambu. Sahabat. Sama apa? Sahabat. Bukan. Ada hadiahnya ini. Ngacung. Mobil. Tidak, bukan nama ya, bukan nama, tapi apa? Status. Statusnya dia itu siapa? Bukan nama. Ngacung dulu. Mujahid doang. Mujahid kan pejuang, belum tentu mati kan? Hah? Yang mati syahid namanya apa istilahnya? Suhada 100. Mana hadiahnya? Di mobil. Nanti kasih Bu. Iya. Hah? Ada. Apa? Buku. Oh iya buku, aja dikek kopi awet do ini ngawur ae. Ada topi. Kresek tengah. Yaitu para syuhada, orang yang mati syahid itu ruhnya berada di surga. Ditempatkan ruhnya itu dalam perut burung hijau yang tiap hari dia terbang memakan buah-buah surga. Dia merasakan nikmatnya berkeliling surga. Ruhnya tidak punya jasad karena jasadnya berada di bumi, dikubur di tanah. Sementara ruhnya ditempatkan di surga karena dia tidak punya casing, dipinjami casingnya dulu. Apa? Burung hijau. Burungnya hidup, cuman ruhnya ditempatkan di dalam perutnya. Sehingga kemana saja dia pergi, dia merasakan kenikmatannya, melakukan journey, perjalanan ke surga. Itulah ruh para syuhada. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, buka tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Silakan baca tafsir. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah arsy. Kemudian Rabbmu menjenguk mereka. Dalam sekali jengukannya dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan? Sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu. Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka, manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya. Akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami akan berperang lagi di jalan-Mu. Itulah permintaan para syuhada. Ketika Allah meminta agar syuhada ini meminta satu permintaan, ternyata permintaan itu adalah pengen balik ke dunia untuk berjihad, berperang, dan mati syahid yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tapi apa kata Allah? Di jalan-Mu hingga kami gugur lagi karena membela Engkau, mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu.
Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Dikasih kesempatan balik ke dunia atau tidak? Tidak. Kesempatan sedikit pun. Padahal ini manusia mulia. Allah memberi kesempatan peluang untuk meminta apa saja. Tapi begitu permintaannya pengen balik ke dunia, no way. Tidak ada kesempatan sedikit pun untuk kembali ke dunia. Inilah salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati dalam kondisi baik. Maka pilihannya cuma dua. Mati dalam kondisi baik atau tidak. Mati dalam kondisi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka ketika seseorang meninggal dalam keadaan baik, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Maka siapa yang ketika meninggalnya dalam kondisi buruk, jelek, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka tidaklah manusia ketika masuk ke alam kubur, dia akan terbagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, mukmin. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah orang-orang kafir. Dan yang ketiga orang-orang munafik. Kafir dan munafik, keduanya akan mendapatkan azab Allah, siksa Allah. Adapun yang pertama yaitu orang-orang mukmin. Dia mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Bagaimana untuk menetapkan apakah dia mendapatkan nikmat ataukah dia mendapatkan azab? Maka malaikat akan dihadirkan untuk bertanya. Tidaklah setiap manusia yang masuk ke alam kubur dia akan ditanya oleh malaikat. Malaikat itu ditugaskan khusus untuk menanyai seluruh manusia yang masuk ke alam kubur. 3 pertanyaan pokok inilah yang akan diberikan kepada mereka. Kalau dia sukses, dia dapat nikmat. Kalau dia tidak sukses, gagal menjawab pertanyaan itu, maka dia akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa. Apakah 3 pertanyaan itu? 3 pertanyaan itu adalah tentang Allah, tentang Nabi, dan tentang agama. Inilah pertanyaan yang mulai hari ini sampai kematian kita nanti harus dipersiapkan jawabannya. Padahal pertanyaannya gampang, jawabannya pun gampang, tapi kelak tidak semudah apa yang kita bayangkan. Karena jawaban itu bukan karena kepandaian akal kita, bukan karena kecerdikan dan kecerdasan kita. Semua tergantung karena iman dan ketakwaannya. Bagaimana orang-orang mukmin menjawab pertanyaan itu? Buka Abu Dawud 4753. Itu yang buku ada di depan. Kemarin kan punya kitabnya ya? Ada. Oh, nggak dibawa. Tetap dibawa, nanti sambil dibuka ya. Supaya nanti terbiasa membukanya juga sambil ngecek. Ya. Artinya seandainya sewaktu-waktu yang baca di depan ini nggak ada, absen, mungkin dia mau umroh ya kan, atau mau nikah ya kan, jadi bisa diganti sama ibu-ibu gitu loh maksudnya. Jangan menggantungkan Pak Didik aja gitu. Ya. Silakan. Sudah ketemu? Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor.
Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ista'idzu billah min azabil qabr. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur, kata Nabi. Diulang kalimat itu sebanyak 3 kali. Kemudian ketika mayit mendengar suara sandal, sandal siapa? Orang-orang yang meninggalkan area pemakaman. Jadi mayit akan mendengar suara terompah atau sandal orang yang mengantar jenazahnya. Yang dengar suara apa? Sandal. Suara HP orang yang ngantar dengar nggak? Nggak ada dalilnya. Yang terdengar suara sandal, karena sandal itu menempel di bumi. Terus ia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Apa agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyuk? Dalam riwayat lain disebut dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya. 2 malaikat mendudukkan mayit itu di alam kuburnya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Rabbi Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islamu. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik? Apa yang kau ketahui tentang dia? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah. Qara'tu kitab Allah. Aku mengimaninya. Amantu bih. Dan membenarkannya. Wa usaddiquhu, dan membenarkannya. Sukses atau tidak? Ini orang apa ini? Mukmin. Itulah makna firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Apa kata Allah? Baca aja di situ terjemahnya. Allah meneguhkan. Oh iya. Inilah makna firman Allah SWT. Allah SWT memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Apa sabda beliau? Kemudian ada suara dari langit. Fayunadi munadin minas sama. Terdengarlah suara dari langit. Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi. Berilah ia hamparan permadani dari surga. Afrishu minal jannah. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah. Berilah ia pakaian dari surga. Ilbasu minal jannah. Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga, dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Masuklah bau harum dari surga memasuki kuburnya. Wa wassa'a qabrahu madda basari. Diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang. Berarti dia sukses menjawab pertanyaan apa? Pertanyaan kubur. Pertanyaan berapa orang malaikat tadi? 2. Siapa namanya? Mungkar dan Nakir. Bagaimana sifat dari Mungkar Nakir ini? Siapa yang tahu?
Dalilnya mana? Yang lain. Mungkar nakir nggak ada lemah lembutnya, sama semuanya. Yang saya maksud ini bentuk fisiknya, paling tidak warnanya. Siapa yang tahu warnanya? Atau duit nah. Halo? Warna kulitnya nggak jelas. Hitam lagi. Ada suara nggak ada orangnya, siluman berarti. Nggak jelas. Baik, buka Tirmidzi 1071. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? apabila mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Apa warnanya? Malakani aswadani azraqani. Dua malaikat yang warna tubuhnya adalah hitam kebiru-biruan. Berarti biru apa? Dongker. Biru dongker. Itu sifat dari warna kulit mungkar dan nakir. Hitam kebiru-biruan. Aswadani azraqani, hitam kebiru-biruan. Berarti udah kenal nggak? Nanti kalau mudah masuk ke kubur, sapa aja, mungkar nggih. Seblek ini. Terus, apa yang dilakukan oleh keduanya? Salah satunya bernama Mungkar dan yang keduanya Nakir. Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Mayit menjawab, seperti sebelum ia mati. Dia menjawab sebagaimana sebelum dia mati. Berarti sesuai dengan imannya, sesuai dengan amal ketakwaannya, bukan kecerdasannya, bukan kepandaiannya. Apa jawab orang mukmin ini? Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Lantas dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Apa katanya? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Apa kata malaikat? Kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Iya, malaikat udah tahu dia mau jawab apa, udah tahu. Kenapa? Yang didatangi ini orang mukmin apa orang kafir? Tahu malaikat. Dia bisa jawab atau tidak? Karena memang ini tes, dan inilah ujian di alam kubur. Ditanya tentang 3 perkara. Ibu hari ini belajar ilmu apapun, di antara ilmu dunia tidak akan pernah ditanyakan oleh mungkar nakir. Ilmu murni yang ibu pelajari, apakah itu matematika, biologi, kimia, fisika, gak akan pernah ditanya. Ilmu terapan yang kita pelajari, ilmu pertanian, kedokteran, ilmu arsitektur, ilmu apapun yang kita pelajari tidak pernah ditanya oleh mungkar nakir. Justru yang ditanya adalah ilmu yang kadang kita melalaikannya, ilmu yang kadang kita tidak mempelajarinya, tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Dan bahkan pertanyaan itu adalah seputar apa yang pernah kita lalaikan dulu. Justru yang akan ditanyakan apa yang kita lalaikan dan lupakan, itu akan ditanyakan. Betapa ruginya manusia ketika saat itu menyesal sejadi-jadinya, karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, setelah itu
orang yang mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir ini, minimal dia diberi nikmat oleh Allah dalam kuburnya. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bara' bin Azib, diberikan hamparan permadani dari surga, diberi pakaian dari surga, diberi wewangian dari surga, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Minimal menurut riwayat Tirmizi, yaitu riwayat dari Abu Hurairah ini, diberi apa dia oleh Allah Jalla wa'ala? Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. 70 hasta. Kalau riwayat Al-Bara' bin Azib dalam Sahih Abu Dawud, sejauh mata memandang. Kalau riwayat Abu Hurairah, diluaskan 70 hasta. 1 hasta setengah meter, berarti 70, 35 meter. Lumayan enggak? Wis gelundung-gelundung kok gak apa-apa, luas. 35 meter persegi. Bentuknya yaitu persegi atau bujur sangkar, karena panjang dan lebarnya sama. Apa ini berbeda? Ini minimal, maksimal sejauh mata memandang diluaskan kuburnya. Serta diberi apa? Lanjut. Serta diterangi cahaya. Wa yunawwiru binurin, dan diterangi dengan cahaya. Itu menunjukkan bahwa di alam kubur adalah gelap. Kemudian dikatakan oleh malaikat kepadanya, apa katanya? Lalu diucapkan kepadanya, tidurlah. Nam, tidurlah. Kaget orang. Ngongkon turu tapi bengong. Disuruh apa bu tadi bu? Disuruh tidur. Saya tanya, bu, tidur itu apa? Mati. Istirahat. Biasanya orang istirahat itu karena apa? Capek. Berarti orang ini disuruh tidur karena di dunia dia capek nggak? Dia sholat, capek nggak sholat itu bu? Loh, pura-pura. Orang sholat itu capek nggak? Capek. Kalau ibu jawabnya nggak capek, itu bukan jawab ibu, tapi itu jawab imannya yang menjawab. Aslinya capek, enak-enak turu. As-sholatu khairum minan naum. Ditangin. Padahal turun sektas. Berat nggak? Capek. Nanti zuhur, sholat lagi, asar, sholat lagi, nggak lama maghrib sholat, isya udah ngantuk, sholat lagi, terus begitu tiap hari. Capek. Capek sholat, capek puasa, capek haji, umroh, baca Quran, berbakti kepada orang tua, mendidik anak, taat kepada suami, melayani suami. Capek. Makanya orang ketika mendapatkan nikmat kubur, minimal disuruh tidur, istirahat total. Karena dia tidur, nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada baca Quran, nggak ada ibadah-ibadah, tidur dia, istirahat total. Ini nikmat paling rendah di alam kubur. Apa? Disuruh tidur. Tapi namanya manusia, apa yang mereka inginkan? Apa kata si mayit? Mayit itu berkata, aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Arji ila ahli wa ukhbiruhum. Aku ingin pulang kepada keluargaku dan mengabarkan tentang keadaanku di sini. Apa kata malaikat? Kedua malaikat berkata, tidurlah. Nam. Seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya. Kanaumatil arush. Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang-orang yang dicintainya. Seperti tidurnya pengantin, kata malaikat. Kanaumatil arush. Gimana bu tidurnya pengantin itu bu?
Wis lali ya. Sik ket wingi. Gimana tidurnya pengantin itu, Bu? Bu? Nikmat. Apa kurang turu? Sik wis kata kok nang sampean ditakoki meneng ae. Pak, tidurnya pengantin, gimana tidurnya pengantin itu, Pak? Sek. Maksud saya itu tidurnya itu malah nggak tidur. Oh, pengalaman. Ya tetap akhirnya tidur, ya kan? Capek kan tidur kan? Maksud saya tidurnya pengantin itu terasa lama atau terasa pendek? Hah? Pendek. Terasa lama atau pendek? Berarti tidurnya nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Orang kalau tidur nikmat itu terasa pendek. Padahal dia bertahun-tahun tidur di alam kubur itu. Tahu-tahu loh, kok sudah bangun. Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Maka bangkitlah seluruh mayit di situ. Dan dia mengatakan, ya wailana man ba'atsana, celaka siapa yang membangunkan aku dari tempat tidurku ini, mimmar qadina hadza. Dalam surah Yasin disebutkan tidurnya itu terasa pendek. Ingat, ada orang yang ditidurkan selama 300 tahun ditambah 9 tahun di dalam sebuah goa. Siapa dia? Ashabul Kahfi. 309 tahun. Begitu dia bangun, mereka berbicara satu dengan yang lain, mengatakan bahwa tidaklah kita tidur di tempat ini melainkan 1 hari atau setengah hari. Itu diterangkan dalam surah Al-Kahfi. Kenapa? Tidurnya nikmat. Makanya orang yang di alam kubur, padahal dia sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, ribuan, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun, dia nggak terasa. Tahu-tahu udah bangun, berkumpul di hadapan Allah di padang mahsyar. Itulah nikmat kubur paling rendah. Tidurlah. Kalau malaikat ngomong kepada kita, tidurlah, seneng nggak? Seneng itu. Halo? Seneng. Cita-cita itu. Jawabnya mikir ketokane gak seneng turu, senengane umek. Kalau kepingin seperti yang ditempatkan dalam perut burung, itu nikmat kubur yang tinggi atau bahkan yang tertinggi. Apa? Jalan-jalan ke surga. Itu nikmat di alam kubur yang tertinggi. Sebagai apa? Syuhada lah. Kalau pengen seperti itu, tidak tidur, jalan-jalan ke surga, ya harus berjuang membela agama. Dan raihlah mati apa? Mati syahid, baru ruh kita bisa jalan-jalan ke surga. Jadi mayit itu diberi kesempatan balik ke dunia atau tidak, Ibu? Boten. Disuruh tidur, pengen pulang aja lu, gak dikasih. Kat, mulai aku kat dilu ay kat. Aku tak ngandani bojoku, nek aku nang kene enak kat. Malah disuruh apa? Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Berarti mayit itu pulang ke dunia atau tidak? Halo? Pulang ke dunia atau tidak? Terus laopo mau enteni malam Jumat iku laopo ngono lho. Mau enteni mulie malam Jumat, enggak ada dalilnya ruh itu balik tiap malam Jumat. Enggak ada. Siapapun ruhnya, ada enggak orang Islam punya keyakinan seperti itu? Endi wong? Insyaallah di sini enggak ada. Orang yang dapat nikmat kubur pengen balik mengabarkan saja, nggak diberi kesempatan.
Bahkan orang yang mulia seperti orang mati syahid nggak diberi kesempatan. Orang kalau sudah di alam kubur, Allah tetapkan biarkan dia di sana hingga hari kiamat. Lah terus sing teko wingi iku sapa Ustaz? Kok suarane padha? Iku pokal gawene jin. Sing mirip rupane, sing mirip suarane. Lu kok roh? Ingat, masing-masing kita ini punya korin. Korin itu jin pendamping kita yang selalu mengajak kepada keburukan. Itu ada sejak kita lahir perocot sampai mati. Jadi dia itu tahu betul siapa kita. Hobinya, makanan favoritnya, kesukaannya, nek turu modelnya opo, roh kabeh. Itu jin korin kita. Bisa jadi dia akses data dari si korin ini. Bisa jadi manusia itu mati, jin korinnya belum mati. Dan itulah yang diakses datanya. Sehingga ada yang mengaku memanggil ruhnya fulan, memanggil ruhnya orang ini. Itu bukan memanggil ruh, itu pokal gawenya siapa tadi? Jin. Jin yang bekerja sama dengan korin. Ada korin itu pendamping. Ada jin yang lain yang suka apa? Merubah-rubah bentuknya mirip dengan kita. Ada ahli seperti itu. Bisa mirip rupa kita, bisa mirip suara kita. Itu ada jin khusus yang seperti itu. Nah, dia akses datanya dengan korin. Dan dimanfaatkan keduanya oleh siapa? Dukun, paranormal, dan orang-orang yang sesat di kalangan manusia. Roh. Ada apa tadi? Suara apa tadi? Hah? Kalau mimpi ketemu siapa? Satu-satunya mimpi yang tidak bisa diserupai oleh syaitan adalah mimpi ketemu Rasul. Selain dari Rasul, mimpi ketemu suami, mimpi ketemu anak. Bisa jadi itu asli ruhnya karena kebaikannya dan kita baik, ruhnya yang meninggal juga baik, bisa ketemu dalam mimpi, tapi bisa jadi itu rekayasa syaitan. Kalau kira-kira dia datang dalam mimpi, suami kita datang yang sudah meninggal dalam mimpi, lantas ngomong, "Ma, tolong ma, kuburanku itu kalau bisa ditinggikan 3 tingkat." Saya tanya, kira-kira itu ruh suaminya atau syaitan? Lu kok ruh? Karena apa yang dikatakan menyelisihi Al-Quran dan karena tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan. Ma, kuburanku nek isok bongkaren, mari ngono kek ono dinding marmer, nek gak ngono emas, ya. Berarti itu asli atau palsu? Suami palsu yang tidak lain adalah apa? Syaitan yang menyerupai suaminya. Hati-hati, lihat bagaimana apa yang diucapkan. Demikian pula kalau kita mimpi ketemu Rasul, memang betul-betul Rasul. Cuman masalahnya antum itu sudah tahu nggak standar wajahnya Rasul? Sudah belajar nggak tentang sifat-sifat Rasul? Bagaimana fisiknya, rambutnya sepanjang apa, jenggotnya itu ubannya berapa jumlahnya? Sudah belajar itu nggak? Jangan-jangan syaitan menyerupai orang Arab, ngaku sebagai Rasul, karena kita nggak punya standar, lantas kita terkecoh. Karena kita nggak punya standar siapa Rasul itu. Makanya pelajari fisiknya, perilakunya. Ya aku ini kepethuk Nabi, mimpi dia ngomong jarene Nabi Muhammad. Terus ya apa? Iya, gawe dasi. Mosok Rasulullah gawe dasi? Kan nggak mungkin. Ya. Terus ya apa Rasulullah? Iya, wanteng irunge muancung. Terus apa? Blangkonan. Masa Rasul blangkonan? Kan nggak sesuai dengan sifat-sifat Nabi sebelumnya. Makanya harus dipelajari itu supaya apa? Apa yang kita harapkan mimpi bertemu Rasul itu benar.
Setan tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi selain dari Rasulullah bisa diserupai oleh syaitan. Ya. Baik, para ibu saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Inilah nikmat kubur bagi mereka yang mampu menjawab pertanyaan kubur. Dia sukses mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Inilah orang mukmin. Yang kedua, yaitu orang kafir. Bagaimana orang kafir ketika ditanya oleh Munkar Nakir? Lanjut, Abu Dawud 4753. Kan? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Keduanya bertanya, siapakah rohmu? Man rabbuka? Ia menjawab dengan apa jawabnya? Ia menjawab dengan teriakan yang keras. Mosok ngono. Dia menjawab apa? Berteriak. Gimana teriakannya? Siapakah rohmu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Iya, dia berteriak sekencang-kencangnya. La adri, aku tidak tahu. Terus ditanya yang kedua. Kemudian kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab dengan jawaban yang sama. La adri, aku tidak tahu. Setiap kali ditanya oleh Munkar Nakir, selalu jawabannya dia teriak sekencang-kencangnya dan dia mengatakan aku tidak tahu. Ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Man bu'itsa fikum, siapa laki-laki diutus kepadamu? Jawabannya sama, teriakan sekencang-kencangnya dan dia katakan aku tidak tahu. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu terdengar suara dari langit. Fayunadi munadin minas sama. Ia telah berbohong. Qad kadzdzaba. Dia telah berdusta. Berilah hamparan permadani dari neraka. Afrisu minan nar. Berikanlah pakaian dari neraka. Ilbasu minan nar. Dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Iftah lahu baban ilan nar. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka. Iya, bau busuk neraka dan hawa yang panas merasuk ke dalam kuburnya. Dan kemudian diapakan kuburnya? Dan kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya berhimpitan. Hingga tulang belulangnya remuk. Dalam riwayat yang lain dia dibangkitkan dalam keadaan bagaimana? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu di dalam kondisi buta dan bisu, disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Itulah mirzabatun min hadidin. Mirzabah, palu godam dari besi, yang kalau palu ini dipukulkan di gunung, gunung itu hancur jadi debu. Itulah siksa untuk orang kafir. Dan akhirnya dia apakan? Kemudian ia dipukul dengan alat tersebut. Pukulan tersebut terdengar oleh makhluk dari ujung masyrik hingga ujung maghrib, kecuali manusia dan jin. Illa tsaqalain, kecuali dua yang tidak bisa mendengar siksa orang-orang kafir ini. Teriakannya, siksanya hanya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Inilah orang kafir. Bagaimana dengan orang munafik? Kembali ke Tirmizi, riwayat Abu Hurairah nomor 1071. Mukmin dapat nikmat, kafir dapat azab. Bagaimana dengan munafik? Saya tanya ibu-ibu,
munafik ini muslim enggak? Muslim. Belajar agama enggak? Ya sekedar tahu saja. Dan dia tidak serius untuk mempelajari agama Allah Jalla wa'ala. Maka kadang ketika ditanya dia bisa jawab tidak sebagaimana orang kafir. Apa jawabannya? Kalau mayat itu orang munafik, maka ia akan menjawab dengan berkata, apa katanya? Aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Sami'tu kada wa kada wa aqulu kada wa kada. Aku mendengarkan orang mengatakan begini dan begitu, maka aku pun mengatakan begini dan begitu. Ditutup dengan kalimat apa? Aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Akhirnya diapakan orang ini? Kedua malaikat itu berkata, aku tahu kamu akan menjawab seperti itu. Lalu dikatakan kepada bumi, jepitlah dia. Maka bumi menjepitnya sehingga tulang rusuknya remuk, dan ia terus menerus dalam siksaan tersebut sampai Allah membangunkannya dari tempat siksaannya itu. Sama seperti orang yang dapat nikmat kubur, dia disiksa dalam kuburnya terus menerus hingga Allah membangkitkannya dari kuburnya. Berarti siksa kubur itu sampai hari apa? Hari kiamat. Inilah siksa orang munafik, sebagaimana orang kafir. Maka orang munafik itu ketika ditanya, dia mengatakan, aku hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan orang. Dibantah oleh malaikat. Apa kata malaikat Munkar Nakir membantah ucapan munafik ini? Buka Bukhari nomor 693, yaitu riwayat dari Anas bin Malik. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburannya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi trompa mereka, dua orang malaikat datang kepadanya, lalu mendudukkannya dan menanyainya. Tanyanya, bagaimana pendapat engkau terhadap orang ini, yaitu Muhammad SAW? Jawabnya, aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat, lihatlah tempat engkau di neraka, Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Kata Nabi SAW, dia melihat tempat itu kedua-duanya. Adapun orang kafir dan orang munafik berkata, aku tidak tahu, aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Kata malaikat, engkau tidak pernah mempelajari dan membaca. La daraita wa la talaita. Engkau tidak pernah mempelajari, engkau tidak pernah membaca. Dibantah oleh malaikat. Untuk apa hidupmu? Kau tidak pernah belajar, kau tidak membaca. Ketika dia menjawab, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang. Itulah orang munafik. Hidupnya di dunia tidak mau belajar menuntut ilmu agama. Wong ngalor melok ngalor, orang kelao norok kelao, orang kedeje norok kedeje, norok bun anut gru biuk. Itulah orang munafik. Hidupnya hanya ikut-ikutan, tidak mau belajar agama. Maka hati-hati ibu, persiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Karena siksa kubur ini berat. Siapa yang sukses di alam kubur ini, nanti sesudahnya itu lebih mudah, lebih gampang. Tapi kalau sudah nggak selamat di kuburan, sesudahnya lebih dahsyat. Kata Nabi, buka Tirmidzi 2308. Kesaat itu Utsman bin Affan melihat kuburan menangis sampai jenggotnya basah, penuh dengan air mata. Hani namanya, bekas budak Utsman, mengatakan, wahai Utsman, engkau diingatkan surga neraka tidak menangis, tapi kau melihat kuburan kau menangis. Kenapa? Apa jawab Utsman bin Affan?
Abdullah bin Bahir menceritakan kepadaku, ia pernah mendengar dari Hani, mantan budak Utsman, mengatakan bahwa Utsman jika berdiri di atas kuburan dia menangis hingga jenggotnya basah. Lalu ada yang berkata kepadanya, ketika surga dan neraka diingatkan kepadamu, kamu tidak menangis. Akan tetapi kenapa dirimu menangis karena kuburan ini? Dia, yaitu Utsman, mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat nanti. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat pertama di antara tempat-tempat di akhirat. Maka jika seseorang selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mudah baginya. faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat, siapa yang sukses di alam kubur, maka masa sesudahnya lebih mudah, lebih gampang baginya. Sebaliknya, jika dia tidak selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mengerikan darinya. iya, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur, maka masa sesudahnya lebih dahsyat, lebih mengerikan darinya. Maka apa kata Nabi? Utsman melanjutkan, Rasulullah juga pernah bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan selain kuburan. Malam ra'a mandharan qat illal qabra. Aku tidak melihat suatu pemandangan yang mengerikan kecuali alam kubur. Makanya hati-hati, persiapkan diri kita untuk sukses menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena setiap kita pasti akan ditanya. 3 ini persiapkan. Maka pelajarilah tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Yang agama ini terbagi menjadi 3 martabat, 3 tingkat, 3 level. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. 3 tingkat ini pelajari dengan benar. Baik para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, semoga kita nanti diberi kemudahan dan kesuksesan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya kasih Ustaz. Kita tidak ibunya. Ini hadiahnya. Udah kasihkan aja. Jika kita meninggal dunia, apakah jin korinnya kita juga ikut meninggal dunia juga? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang jelas, umur manusia itu berbeda-beda. Antara manusia dengan manusia lain, umurnya beda nggak? Beda. Demikian pula apalagi berbeda makhluk. Antara umur kita dan umur jin, beda nggak? Beda. Wallahu a'lam. Yang jelas kita tidak tahu apakah korin itu ikut meninggal atau tidak, kita nggak tahu. Karena itu urusan sana, urusan bangsa apa? Bangsa jin, bukan urusan kita, ya. Afwan Ustadz, bagaimana caranya seorang wanita bisa menjadi syuhada karena tidak ikut berperang dan meninggal dalam peperangan? Ya, menjadi syuhada itu dipilih oleh Allah. Di zaman Nabi itu ada wanita-wanita yang ikut berjihad. Tapi tugas mereka itu bukan untuk mengangkat senjata. Tapi dia di tempat logistik dan perawatan. Jadi merawat yang luka-luka dan mempersiapkan
makanan. Wanita tidak mengangkat senjata. Satu. Yang kedua, seandainya ada sebuah peperangan ya, dan kita pada saat perang, misalnya ada penjajah datang ke negeri kita, kemudian wanita ini dibunuh dalam kondisi perang, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Karena yang membunuh siapa? Musuhnya. Apalagi dia mempertahankan anak-anaknya, suaminya jihad, musuh datang ke rumahnya, dia pertahankan haknya, pertahankan jiwanya, pertahankan anak-anaknya, kemudian dia melawan sampai mati, syahid. Bukan di medan tempur, medan perang mengangkat senjata, enggak. Ya. Baik, yang lain? Pak Budi. Bagaimana dengan orang yang mati terbunuh dan dia datang dalam mimpi dan memberitahu dia dibunuh oleh seseorang? Apakah ini ruhnya atau jin yang menyerupainya? Dia mati terbunuh, tahu dari mana? Maksudnya hilang gitu ya? Kalau matinya dibunuh terus dia bermimpi bahwa matinya dibunuh, ya nggak perlu mimpinya. Wong dalam kondisi sadar aja tahu kok kalau dia matinya terbunuh. Maka mimpinya kan tidak perlu kan? Memberitahu siapa maksudnya? Orang yang membunuhnya. Nggak perlu dihiraukan. Bisa jadi itu bentuk fitnah supaya terjadi permusuhan. Ya sudah. Kalau seandainya sudah mati terbunuh, serahkan. Kenapa? Dosa orang itu ditanggung si pembunuh. Lumayan ya? Lumayan. Ya sudah, ikhlaskan. Karena itu berarti takdirnya mati dalam kondisi apa? Terbunuh. Ya sudah, ikhlaskan. Nggak usah pakai sudah 3 tahun baru dengar, baru lihat dalam mimpi ternyata dia dibunuh sama si fulan. Kan nggak ada buktinya. Di pengadilan mimpi bisa jadi barang bukti nggak? Nggak bisa. Ya sudah, biarin aja. Nanti di pengadilan akhirat justru orang ini mendapatkan pahala yang besar. Ikhlaskan saja karena tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dan kita yakin dia dibunuh, tapi kita tidak tahu siapa yang membunuh. Sudah, ikhlaskan supaya dia dapat pahala yang besar nanti di akhirat. Gak usah dituntut. Gimana mau menuntut? Nanti capek menuntut. Kenapa? Karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Ngeluarin duit banyak. Ngeluarin duit gak kalau kita berperkara seperti itu? Pasti ngasih sana ngasih sini. Ya kan? Ya sudah, ikhlaskan saja. Nanti biar pengadilan Allah yang akan menetapkan. Kan ya. Penasaran itu judul lagu, penasaran itu. Hah? Nggak ada, mati penasaran itu nggak ada. Mati terbunuh, terus darahnya dikeceri jeruk pecel, ya kan? Matinya penasaran, nggak ada kayak seperti itu. Kalau mati ya sudah mati, nggak ada ruh gentayangan, nggak ada. Contoh ruh yang jelek, ruhnya mati dalam kondisi jelek. Nggak ada. Ruh gentayangan itu nggak ada. Biasanya kalau ada tempat, rumah, bekas orang mati bunuh diri atau dibunuh. Saya tanya, orang yang dibunuh dalam sebuah rumah, dibunuh itu mati syahid atau tidak? Dibunuh. Hah? Ada satu keluarga dibunuh semuanya oleh perampok. Hah? Mati syahid nggak? Mati syahid. Biasanya rumah itu harganya naik apa turun kalau dijual? Kenapa kok seperti itu? Iya Ustadz, itu kalau malam ada orang teriak, tolong, tolong. Kelihatannya ruhnya penasaran. Nggak ada dalam Islam. Saya tanya, ruh orang yang mati itu orang baik apa enggak kalau mati syahid? Orang baik itu mati syahid. Nah, terus yang berteriak tolong-tolong itu siapa? Itu jin nakut-nakuti manusia.
Makanya kalau ada rumah bekas pembunuhan seperti itu, beli saja, pasti harganya murah. Ya kan? Lah terus suara-suara itu gimana? Ya dihilangin dong, itu jin kok. Gampang nggak ngusirnya jin? Gampang, bacain surat Al-Baqarah, hatamin. Tiap hari bacain Al-Baqarah, hilang. Itu jin itu, suka goda manusia. Dibunuh kok, di orang mati syahid kok. Seandainya di situ orang jahat, maka ruhnya tidak akan bisa kemana-mana. Kenapa? Ruh orang jahat itu pun dipenjara oleh Allah. Dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar gentayangan, nggak ada hantu, nggak ada. Semua itu adalah perbuatannya jin yang suka membuat manusia itu takut. Kenapa? Yang dibunuh bukan muslim, berarti kafir. Yang membunuh biasanya juga fasik. Sama saja. Seandainya sama-sama jahat, yang membunuh dan yang dibunuh mati di tempat itu. Saya tanya, ruhnya di rumah itu atau di alam barzah? Bukan di tempat itu ruhnya. Ruhnya diletakkan di mana oleh Allah? Halo? Di alam barzah kan ibarat box. Boxnya taruh mana? Buka 2448. Endi wonge? Muslim. Di depan ada 2448 Ibu. Nah kan? Muslim 2448. Ada Bu? Iya. Ya gitu kan? Iki durung gak mlebu. Wong nang jeding ae wis bingung. Ayo. Silakan. Kasih onomik, Pak. Nyampe nggak? Ya, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaika, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Tuhannya Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Itu ruhnya orang yang baik. Sekarang yang jahat. Kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya. Kafir itu seperti pertanyaan ibu kan? Dibunuh atau tidak dibunuh? Yang jelas kafir. Jahat apa enggak? Jahat. Terus Kata Hamad, berbau busuk dan mendapat makian. dicaci maki oleh malaikat, berbau busuk. Terus Maka berkata penduduk langit, ruh jahat datang dari bumi. Lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara. bawa dia di penjara. Bawa dia di penjara, kata Allah. Dan biarkan di sana hingga hari kiamat. biarkan di sana hingga hari kiamat. Bisa keluar enggak? Saya tanya, Bu, ini penjaranya siapa? Allah. Yang jaga siapa? Malaikat. Bisa keluar enggak? Kalau yang jaga malaikat, bisa keluar enggak? Cewek medaeng. Kenapa? Bisa keluar enggak kalau yang jaga manusia? Bisa. Kenapa? Karena yang jaga manusia butuh fulus, butuh makan, butuh minum, butuh perempuan, butuh macam-macam dunia, ya kan? Disogok ini, sogok itu, manusia. Tapi kalau ini penjara Allah, yang jaga malaikat, bisa kong kali kong enggak dengan malaikat?
Kat, aku duwe bojo papat, PN telu. Bisa nggak dikasih? Malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh duit, nggak butuh wanita. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat itu tidak punya nafsu, walaupun dia punya akal. Nggak akan bisa diajak untuk kompromi. Bisa keluar nggak dari tempat itu? Oleh karena itu, seandainya ruh itu jahat, diletakkan oleh Allah dalam penjara Allah, dia nggak bisa keluar. Makanya nggak ada ruh gentayangan, nggak ada. Itu semua pokal gawe ini jin. Apalagi di Indonesia, jin itu apa? Sesuai dengan imajinasinya orang Indonesia. Makanya hantu itu jin. Di Indonesia ini bentuknya macam-macam. Nang barat itu onoe Dracul, ya kan? Nang gone Cina onoe vampir. Indonesia wake pocong, Mbak Kunti, sandal, ya macam-macam, gendruwo, jerang, kong, banas, pati, koru sampean. Ya kan? Itu karena apa? Karena imajinasi manusia. Sehingga apa? Setan di negeri ini pinter membuat diversifikasi produk. Ya. Macam-macam namanya. Sesuai dengan daerahnya, ya kan? Itu. Di Bali namanya apa? Nah, kan gitu kan? Macam-macam. Itu jin semua itu. Kalau ruhnya orang mati nggak akan seperti itu. Dia tetap dipenjara oleh Allah, dipenjara Allah, nggak akan keluar. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Lek.